Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Aisyah Rizky Paramita. Di channel ini aku akan membagikan tips-tips beasiswa dan juga kehidupanku sehari-hari. Jadi jangan lupa di subscribe dulu ya. Dari video yang aku bikin sebelumnya banyak banget nih antusias teman-teman tentang gimana sih cara untuk pendaftaran ISMA dan juga tahapan esai dan juga tahapan yang terakhir yaitu interview. Nah, di video kali ini aku pengen bikin updated version dari tips untuk membuat esai ISMA tahun 2021. Nah, disclaimer dulu, ini aku buat berdasarkan pengalamanku di pendaftaran ISMA 2021 dan semoga teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran yang bisa teman-teman pakai nanti untuk pembuatan esainya. Without further ado, let's get into the topic. Nah, jadi aku membagi pembuatan esai ini menjadi 3 bagian, yaitu sebelum pembuatan, pada tahap eksekusi, dan juga setelah pembuatan esai. Biasanya sebelum aku mulai untuk nulis esaiku, aku ngabisin beberapa waktu untuk bener-bener nyari tahu nih esai beasiswa itu seperti apa sih, karena kan kita mungkin belum familiar dengan hal tersebut dan butuh referensi-referensi yang sekiranya emang udah bagus nih, emang udah jago banget. Nah, aku tuh biasanya nge-scroll di Google, aku cari tuh scholarship untuk ke Harvard atau mungkin scholarship lainnya, mereka bikin esainya gimana, dan juga mempelajari bagaimana tata dan juga alur mereka dalam menceritakan hidupnya dalam esai tersebut. Nah, biasanya aku nge-spend waktu buat nganalisisnya. Aku lihat nih di paragraf 1 dia ngebahas apa, di paragraf 2 dia ngebahas apa, dan juga paragraf 3 dia ngebahas apa dan bagaimana cara dia mengkonklusi esai tersebut. Nah, dengan kita tahu nih gimana dasar-dasarnya, kita udah tahu bentuk-bentuk esai yang baik itu seperti apa, kita akan memudahkan prosesnya gitu nantinya. Setelah kita pas eksekusinya, kita bisa lebih lancar dan tahu apa yang seharusnya kita tulis pada setiap tahapnya. Nah, untuk contoh-contoh esai ini aku bakal ngeletakin di link di bio biar teman-teman bisa lihat nih kira-kira esai-esai beasiswa itu seperti apa. Di tahap kedua yaitu tahap eksekusi pembuatan esai. Nah, setelah kita udah tahu nih gimana strukturnya, bagaimana bentuk esai yang baik, dan juga kita udah mempelajari mungkin dari tips-tips di YouTube ataupun dari blog-blog orang di Google, kita jadi bisa memulai eksekusi. Nah, di tahap eksekusi ini, di tahap awal aku biasanya nge-spam beberapa waktu untuk bikin kerangkanya dulu, karena kan kadang kita bingung ya ketika nulis paragraf pertama tuh harus nulis apa sih, karena kan kita sering banget ada writer's block atau kayak mungkin pusing dan segala macamnya. Jadi aku biasanya bikin kerangka dulu, kira-kira poin-poin apa sih yang mau aku bikin. Nah, aku tulis tuh misalnya di paragraf 1 aku pengen ngejelasin tentang namaku Aisyah Rizky Paramita dan aku ini dan segala macam gitu. Nanti di paragraf isinya atau di kalimat selanjutnya aku tulis lagi poinnya apa. Tahap ketiga yaitu setelah pembuatan esai. Nah, kita udah bikin nih esainya, kita udah membuat mahakarya si esai untuk mendapatkan beasiswa ini. Nah, tentunya kita nggak boleh putus sampai di sana aja, yaudah kita kayak selesai, menurut kita bagus, terus kita submit. Aku sangat menyarankan jangan seperti itu, karena kita butuh feedback dari eksternal. Teman-teman bisa banget minta tolong ke kakak tingkat yang mungkin pernah daftar beasiswa itu, atau mungkin minta tolong dari orang yang teman-teman percaya untuk bisa memberikan koreksi ataupun feedback atas esai teman-teman. Ini penting banget ya teman-teman ini, karena tuh kita seringkali punya bias kalau karya kita tuh bagus gitu. Kita butuh feedback dari orang yang objektif dan juga bisa memberikan masukan yang membangun supaya esai kita itu bisa makin baik-baik lagi nih ke depannya. Setelah kita ngebahas proses dari sebelum eksekusi dan juga setelah pembuatan esai, kita bakal ngebahas step by step untuk pembuatan esai ISMA versiku tentunya. Nah, jadi ini aku sambil ngeliat esaiku di tahun lalu, dimana di esai tahun lalu 2021 ISMA memberikan kita 4 pertanyaan. Nah, 4 pertanyaan ini bersifat menanyakan pengalaman kita nih. Ada beberapa pertanyaan. Ada yang pertama yaitu discuss your past academic achievements including the process and skills involved in your previous or current degree program. Dan yang kedua itu please outline your plans to engage with local and international communities during the ISMA program using clear examples. Dan yang ketiga, discuss a time when you face a difficult academic challenge or hurdle and how you navigate through it.
Dan yang terakhir itu ada how will this program Kampus Merdeka and ISMA program in particular help you achieve your immediate goals and how can you contribute to this program. Nah, setelah teman-teman mendengarkan pertanyaan ini, teman-teman makin dapat gambaran apa sih yang sebenarnya ISMA itu pengen lihat dari kita. Nah, ini juga sebagai tips juga ketika teman-teman menghadapi sebuah esai yang sifatnya pertanyaan, kita harus ngeanalisa pertanyaan itu dulu nih. Apa sih sebenarnya tujuan dari institusi tersebut atau lembaga tersebut menanyakan kita hal tersebut? Mungkin dari yang pertama nih, mereka tanya apa sih past achievement kita selama perkuliahan dan apa sih yang kita udah lakuin, prosesnya dan juga skill yang kita dapatkan. Nah, dari sini ISMA pengen melihat selama kita berkuliah itu kita melakukan apa saja, apa achievement yang kita sudah buat, dan apa skill yang kita punya. Nah, dari sini ISMA bisa ngeproses kayak, oh ternyata dia udah belajar ini, dia punya clear goals, dan juga skill yang dia dapatkan pun itu bermanfaat untuk selama perkuliahannya, and they aware of it. Itu sih yang menurutku paling penting. Dan juga ketika kita tahu apa yang kita lakukan, dan kita jadi lebih mudah ketika kita nge-crafting esai kita ini gitu. Terus kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu outline your plans to engage with local communities. Ini tentunya teman-teman itu bakal tinggal di luar negeri dalam waktu 4-6 bulan. Itu waktu yang bukan sebentar. Dan tentunya ISMA nggak mau ngelepas orang yang nggak punya plan apa-apa ketika mereka sampai di negara tujuan, mereka cuma bingung aja gitu. Jadi ISMA pengen make sure orang yang daftar beasiswa ini, mereka udah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan ketika mereka sampai nanti di universitas dan juga negara tujuan mereka. Nah, jadi teman-teman di sini bisa banget nge-outline dan juga mungkin bertanya ke PPI atau mungkin teman-teman punya koneksi di universitas sana, apa sih kegiatan yang bisa kita lakukan selama kita nanti di negara tujuan tersebut. Kalau di ISMA tahun lalu aku nge-line out beberapa hal di mana aku pengen mempelajari dulu nih bagaimana budayanya supaya aku bisa lebih mudah berinteraksi dengan orang di negara tujuan tersebut. Terus juga bisa ikut volunteering dan juga aktif di kegiatan kakak-kakak PPI, dan juga bisa banget ikut society-society yang ada di universitas tujuan kita. Dan yang ketiga itu pertanyaannya, discuss a time when you face a difficult academic time. Nah, namanya nanti teman-teman nih udah berkuliah mungkin di universitas di Indonesia, di home university-nya itu tuh pasti ada masa-masa dimana kita menghadapi academic challenge gitu. Nah, jadi ISMA pengen tahu gimana sih caranya kita bisa menghadapi permasalahan tersebut. Karena nanti ketika kita sampai di negara lain, kita bakal menghadapi permasalahan yang berbeda gitu. Dimana kita mungkin bakal kesulitan buat adaptasi dengan sistem pendidikannya, mungkin dari sistem perkuliahannya. Jadi dengan ini ISMA bisa ngelihat apakah kita bisa mencari solusi atas permasalahan kita, dan juga bisa manage stres kita dengan baik untuk mendapatkan solusi yang terbaik juga tentunya. Dan pertanyaan terakhir, how will this ISMA program help you to achieve your immediate goals and how can you contribute back to this program? Ini berarti ada dua pertanyaan di mana sebenarnya tuh kalau menurutku ISMA tuh pasti pengen orang yang dapetin beasiswa ini untuk bisa dapat ke luar negeri, itu tuh mereka yang udah tahu dengan apa yang mereka lakukan. Itu kenapa mungkin teman-teman di Instagram sering banget nanyain ke aku kayak, Kak, perlu nggak sih ya aku dapat sertifikat internasional, perlu nggak sih aku harus ikut organisasi atau dapat ini, dapat itu, dan achievement segala macamnya. Menurutku itu semuanya nggak ada keharusan, karena pada akhirnya kita semua itu punya goals yang berbeda gitu. Mungkin ketika teman-teman goalsnya itu adalah menjadi akademisi atau dosen, itu mungkin ada step-step yang harus teman-teman jalani gitu. Berbeda dengan teman-teman yang mungkin ingin menjadi entrepreneur, ingin menjadi profesional, itu tentunya butuh approach yang berbeda gitu. Jadi ini nggak ada patokan yang kayak harus ini, harus itu. Make sure teman-teman tahu apa yang teman-teman lakukan dan teman-teman aware gitu. Gimana caranya teman-teman bisa ngecapai goals teman-teman. Dan yang terakhir itu ada gimana caranya kita berkontribusi kembali kepada ISMA. Nah, tentunya kita udah dibiayain nih dari awal, fully funded, jalan-jalan di luar negeri, berkuliah, ketemu teman baru. Teman-teman pasti si ISMA-nya itu mau kita tuh bisa bertanggung jawab atas apa yang kita dapatkan gitu. Salah satunya adalah gimana caranya kita berkontribusi kembali dengan ISMA. Ini bisa dalam berbagai aspek banget, luas banget. Itu bisa secara akademik, teman-teman mungkin kayak aku, kalau aku kemarin aku ngebahasnya aku pengen kontribusi kembali kepada ISMA dengan aku nge-share konten di sosial media dan juga nge-encourage teman-teman
seperti yang aku lakukan saat ini. Jadi ini adalah bentuk salah satu komitmenku terhadap ISMA. Aku menyarankan teman-teman ketika sedang membuat esai yang sifatnya pertanyaan ataupun dalam bentuk lainnya, jelaskanlah dalam bentuk past, present, future. Hal ini bisa membuat pembacanya itu tahu alur yang jelas dan juga bisa memahami konteks dalam pembicaraan kita. Misalnya, aku memberikan contoh dalam pertanyaan, discuss a time when you face a difficult academic challenge gitu. Nah, ini kan kita bisa jelasin gitu. Kita jelasin dulu pada masa itu, kita tuh sedang menghadapi masalah apa. Oh, aku ngadepin masalah dimana aku susah nih buat nyimbangin antara akademik, organisasi, dan juga kegiatan-kegiatan perkuliahan lainnya. Nah, lalu aku bilang lah, setelah aku menghadapi masalah ini, aku come up with solution gitu. Aku ada solusi, oh aku berarti harus memperbaiki time managementku dan juga aku harus bisa set priority gitu. Setelah kita tahu apa yang kita lakukan, kita nggak cuma sampai di sana doang, kita nggak berhenti di sana, kita kasih tahu result apa sih yang kita dapatkan dengan solusi yang kita berikan gitu. Dengan begitu orang pembacanya itu tuh tahu gitu secara alur itu tuh apa yang terjadi gitu, masalahnya ini yang dia lakukan dan ini resultnya gitu. Jadi itu jadi clear dan pembacanya tuh nggak bingung, nggak muter-muter gitu. Yang kedua, make a hook. Yang namanya ada esai, ribuan esai, tentunya kita harus bisa menemukan perbedaan antara satu esai dengan esai lainnya. Dan kita harus unik, teman-teman. Jadi di sini aku mungkin mau ngingetin teman-teman ketika bikin esai, bikinlah pada kalimat pertama atau keduanya itu tuh ada hooknya gitu. Supaya orang yang ngebaca itu kayak, wah beda nih, yang mungkin awalnya orang-orang biasanya perkenalan, oh my name is Aisyah Rizky Paramita, I'm a student in University Indonesia, nah kita bikin beda gitu, kita bikin mungkin pertamanya itu bisa dalam bentuk quotes atau bisa dalam bentuk cerita kita di masa lalu kita balik ke masa depan lagi, supaya orang yang ngebacanya itu nggak bosan gitu. Jadi ada puluhan ribu esai kita ini jadi salah satu esai yang bisa catch the attention gitu, bikin mereka pengen baca lanjutin nih esai yang panjang itu. Yang ketiga, buatlah esai sejelas dan serapih mungkin. Yang namanya esai ISMA ini full bahasa Inggris dan juga hanya 200 kata. Make sure teman-teman cuma masukin informasi-informasi yang relevan dan juga memiliki signifikansi terhadap esai teman-teman gitu. Jadi teman-teman bisa reflect lagi ketika teman-teman bikin esai, kira-kira ini bisa impact gak ya ke esaiku, ataukah ada pengalaman lain yang bisa dimasukin ke dalam esai itu yang bisa lebih impactful gitu. Jadi ketika kita membuat esai ini bisa menjadi salah satu bentuk kita ceritain milestone kita dalam kehidupan dan juga apa yang proses yang kita jalani dalam mencapai hal tersebut. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini sampai akhir. Good luck buat esai ISMA 2022-nya. Semoga teman-teman bisa dimudahkan prosesnya dan juga bisa jadi salah satu awardee ISMA di tahun 2022. See ya!